Nah, sekarang baru kayak orang dewasa. Lanjutkan. Ih, enggak. Aku peringatkan, jauhi kakakmu itu. Zean. Kak Zean, Tiara, kok gaunnya kamu ganti? gaunnya kotor Kak gara-gara ketumpahan anggur, jadi aku ganti. Oh, ya udah, ayo masuk mobil. Acaranya membosankan, banyak cewek yang mau nempel-nempel sama kamu. Pulang aja yuk, bareng aku. Aku masih ada urusan, kamu duluan aja. Si Ozean? Iya, kamu juga mau ikut? Iya, aku numpang mobil kamu ya. Oke. Ra, kamu duduk di depan aja. Nggak usah Kak, aku di sini aja. Kalau bolak-balik nanti ribet. Tiara, besok aku berangkat. Kalau ada masalah, telepon aku ya. Iya Kak, hati-hati di jalan. Kamu suka dia? Dari kecil aku rasa dia imut. Sekarang dia dewasa emang bikin jatuh hati. Bukannya dia adikmu? Iya, Tiara aku anggap sebagai adikku karena orang tuanya sudah meninggal. Si Rider, apa kamu juga tertarik sama Tiara? Lupakan, aku masih ada urusan. Tiara? Iya Bu Manajer, ada yang bisa aku bantu? Tiara, ini ada keluhan dari pelanggan VIP tentang kamu. Mulai besok kamu nggak perlu kerja lagi. Bu Manajer, kalau boleh tahu siapa yang mengeluh? Maaf, saya nggak bisa kasih tahu. Sebelumnya, apa kamu ada masalah dengan seseorang? Enggak kok Bu, aku selalu melayaninya dengan baik. Benar, saya lihat kerja kamu bagus. Tenang aja, gaji bulan ini tetap dibayar kok. Saya akan kasih kamu bonus 4 juta sebagai kompensasi. Tapi pelanggan VIP ingin kamu dipecat. Saya tidak bisa melawan. Terima kasih Bu Manajer. Orang yang tidak bisa dilawan, jangan-jangan dia. Halo, kakak kamu berhenti bernafas 2 jam yang lalu, sekarang sudah diselamatkan. Dokter, jika terus begini, apakah kakakku akan... Saya juga khawatir soal itu, makanya saya mau tanya, mau coba rencana perawatan baru dari tim kami? Rencana perawatan baru? Kalau kita lakukan perawatan baru ini untuk kondisi kakakku, apa ada efek sampingnya setelah digunakan? Semua perawatan pasti ada risikonya, tapi saya 80% yakin bisa bikin kakakmu sadar. Untuk biayanya berapa dok? Berdasarkan kondisi pasien butuh biaya sekitar 2 miliar. Apa? 2 miliar? Ya sudah, aku pikir-pikir dulu. Lebih baik kamu cepat kasih jawaban, soalnya kondisi pasien sudah sangat parah. Baik dokter, terima kasih. Aku tetangga sebelahmu. Sejak kamu pindah aku selalu perhatiin kamu. Ayo ajak aku masuk ke rumahmu. Buka pintunya. Oi, buka pintumu. Cepat buka. Enggak, Buka. kamu gila. Aku mau masuk. Dasar orang gila.
Kak Zian, cepat angkat. Kak, tetangga sebelah mabuk, dia mau masuk ke rumahku. Oke, kamu tenang ya. Aduh, aku harus gimana? Kalau sampai dia berhasil masuk, aku takut banget. Tiara, sudah aman. Kamu takut ya? Aduh, Tempat ini terlalu berbahaya buat cewek tinggal sendirian. untung aja kamu datang tepat waktu. Aku takut banget tahu. Gimana untuk sementara kamu ke tempat kakak dulu? Iya boleh kak, aku ambil barang-barangku dulu. Tuan, CEO Raider sudah sampai di klub, bagaimana ini? Hari ini nggak bisa ke sana dulu, besok aku pergi. Tapi CEO Raider mau tanda tangan kontrak, kalau kita batalin takutnya. Kak Zian, kamu pergi aja. Jangan sampai kerjaanmu terganggu karena aku. Aku nggak tenang kalau ninggalin kamu, ikut aja. Burungku datang, semua senang. Burung berjuang, suara. Rey, kamu nggak tahu minggu lalu? Minggu lalu kakek aku beli barang antik, harganya lebih dari 6 miliar. Aku udah kasih tahu kakek aku loh. Raider, kapan-kapan ajak mama kamu ke pameran Prancis yuk. Tiara, Wow, Zean, kamu bawa pacar ya? Cantik banget. kamu juga sangat cantik malam ini. Aku dengar kamu sama CEO Raider teman sejak kecil ya. Pasti kalian bakal sangat bahagia. Pacar kamu juga nggak kalah cantik. Oh ya Tiara, maaf ya, waktu itu aku nggak sengaja ngotorin baju kamu. Hari ini kita akan minum bersama sebagai permintaan maafku. Lista, Tiara nggak bisa minum, biar aku aja yang gantiin. Tiara, jadi kamu nggak mau maafin aku? Jangan salah paham, Tiara emang nggak bisa minum, biar aku gantiin 2 gelas. Kamu baik banget ya ke dia. Sekarang aku yang kelihatan jahat di sini. Gini aja, aku minum dulu. Setelah ini giliranmu. Udah, sekarang kamu. Nggak apa-apa kak, segelas aja. Cukup. Nanti dia muntah, kamu yang bersihin. Sini, kalau nggak bisa jangan dipaksain. Rey, aku cuman mau minta maaf sama Tiara. Aku ke toilet sebentar. Ih, lagi dan lagi ketemu dia. Sini kamu. Apaan sih? Mau kemana? Nggak kenal aku. Kita nggak pernah dekat. Nggak dekat. Jadi kamu sama Zian dekat ya? Bukan urusan kamu. Barusan kalau bukan karena aku, kamu udah dipaksa minum sama orang. Kenapa? Lagian kalau aku mabuk juga urusanku. Kalau tadi kamu mabuk, tahu nggak laki-laki maunya apa? Rey, udah berapa kali aku bilang aku sama Zian cuma teman biasa. Teman biasa, terus teman biasa bisa seenaknya temani orang ikut acara. Aku kasih tahu, sekalipun aku sama dia bukan urusanmu. Lepasin aku, sakit tau. Jadi kalian udah jadian? Dan apa benar kamu udah lakuin itu sama dia? Kenapa kamu gak ada habisnya sih gangguin aku? Cepetan putusin dia atau kamu yang tanggung akibatnya. Kenapa kamu gak bisa lepasin aku? Aku cuma mau hidup tenang. Kok susah banget sih? Jadi sama Zian bikin hidup kamu tenang ya? Kamu gak ngerti perasaan aku sama sekali. Setiap kali aku baru lihat harapan, aku langsung terlempar ke lumpur lagi. Aku bahkan gak punya hak milih. Ikut aku, kamu bakal punya hak milih. Tuan Zian, kenapa si Raider menyuruh kita tanda tangan kontrak, tapi setelah ke toilet dia bilang kontrak gak bisa? Coba periksa lagi syaratnya. Baik, Tuan. Tiara, besok aku mau pergi keluar kota untuk sementara. Kak Zian, aku boleh ikut gak? Apa? Kamu juga mau ikut? Bagus sekali. Untuk uang tiket nanti aku transfer. Gak perlu, biar aku yang bayarin semuanya. Di hatiku kamu selalu aku anggap sebagai adikku.
Tapi kenapa kamu selalu sungkan begitu? Kak Novita selalu ngajarin aku nggak boleh menerima bantuan orang lain seenak. Aku cuman nggak mau berhutang banyak padamu. Novita juga temanku. Ini juga bentuk perhatianku. Jangan nolak aku lagi ya buat bantu kamu. Baik Kak, terima kasih Kak Zean. Kak Novi, ini aku datang jengukin kamu. Sadarlah, Kak, Paman jual rumah kita. Cepatlah sadar, aku nggak kuat sendirian. Tiara, kamu pasti capek sepanjang perjalanan. Istirahat dulu ya. Aku nggak apa-apa kok, aku ingin nemenin kakak dulu. Aku langsung bawa kamu kemari bukan buat bikin kamu sedih. Iya Kak, aku ngerti. Dokter Erik, bisa kita bicara sebentar di sana? Ayo. Kak Zean kenal sama Dokter Erik. Kok bisa ya? Non Tiara, aku sudah membayar biaya kuliahmu. Kenapa masih belum masuk? Dosen kampus terus menelponku dan bertanya kenapa kamu nggak masuk. Bagas, aku udah ajukan cuti kuliah. Kalau dosen telepon lagi, kamu nggak usah angkat. Kak, kamu pasti masih ingat sama musuh bebuyutanmu di sekolah. Dia Raider. Andai kamu tahu Kak, aku sempat onyx stand sama dia. Permisi, Dokter Erik, di kota Sakura sudah ada beberapa pasien yang kritis karena menerima perawatan terbaru dari kami jadi sembuh lagi. Saya yakin kakakmu Novi juga bisa sembuh. ini kan... Ini Tuan Metsu 2 bulan yang lalu menerima perawatan baru kami dan sudah sembuh. Kamu pasti kenal dia. Iya, aku kenal dia. Keluarganya sempat jenguk kakakku. Benar. Bagus sekali. Dokter Erik, aku sudah setuju ganti perawatan. Masalah uang akan aku usahakan. Baik, saya pergi dulu. Rah, kalau ada masalah bilang aja sama aku. Biayain kamu kuliah aku masih sanggup kok. Jangan sungkan. Makasih Kak Zean. Sebenarnya, aku pengen ganti perawatan baru buat Kak Novi. Tapi biaya pengobatannya butuh 2 miliar. Aku masih bingung mau terima perawatan ini atau enggak. Novi udah 7 bulan koma. Kalau menurutku sih bagus. Masih ada harapan. Coba aja soal uang gak usah khawatir. Serahin ke aku. Tapi Kak Zean, uangnya belum tahu aku kapan bisa balikin. Rah, uang ini gak usah buru-buru dibalikin. Tapi bisa gak kamu bantu aku? Kamu pura-pura jadi pacar aku. Pacar pura-pura. Maksudnya? Kamu pasti tahu aku baru-baru ini mengambil alih perusahaan. Tahun ini aku ingin fokus pada karir. Tapi kondisi mamaku lagi nggak baik-baik aja, waktunya juga nggak lama lagi. Dia selalu berharap aku punya keluarga. Kamu juga tahu kan dia sangat menyukaimu. Aku cuma ingin kamu pura-pura jadi pacarku aja, biar mama bisa lebih tenang. Oke Kak, aku setuju. Bagus, kalau gitu kamu mau nggak nemenin aku ke Yakuza buat jengukin dia? Boleh aja, selama Kak Zean butuh, aku siap bantu kamu jengukin Tante Laras. Oke, minggu depan kita pergi bersama. Kak Zean, kamu ngapain? Kan kita harus pura-pura pacaran. Kedekatan harus dibiasakan dulu biar nanti nggak ketahuan. Oh, iya. Ini apaan? Titipan dari si Ozian untuk Anda. Cincin pernikahan. Kami kan hanya pura-pura jadi pasangan. Bagaimana? Apa Nona suka? Si Ozian yang memilih modelnya semalaman. Maaf, ini terlalu mahal, aku nggak bisa terima. Tolong kembalikan. Maaf kalau Nona tidak suka, Nona bisa mengembalikannya sendiri ke Tuan Zian. Oke, biar aku yang bicara. Maaf Nona Tiara, Tuan Raider nyuruh aku jemput Nona untuk berkumpul. Bagas, Maaf, Tuan Zian dan Nona Tiara masih ada urusan di sini, nggak bisa ikut kamu. Kamu siapa berani-beraninya menghalangi orang yang ingin ditemui Tuan Raider? oke, aku ikut kamu. Silakan.
Jadi Raider nyuruh kamu buat ngikutin aku juga ya? Maaf Nona Tiara, saya tidak mengikuti Nona. Tuan Raider juga diundang sama ke kota Sakura untuk mengikuti meeting penting. Kamu cari aku. Iya, ikut aku pulang buat ketemu seseorang. Sekarang aku masih banyak urusan, mungkin minggu depan karena aku mau ke desa Yakuza dulu. Hah, Yakuza? Oh, kampung halamannya Zean. Bukannya kakakmu sedang sakit, kok masih sempat ke Yakuza? Kamu tahu soal kakakku dari mana? Nona Tiara, pembimbing sudah telepon aku menjelaskan kondisi kakakmu. Mereka bilang kakakmu koma dan kamu cuti kuliah untuk cari uang pengobatan kakakmu. Apakah itu benar? Tiara, kamu kurang pikiran ya? Kalau kamu butuh uang banget malam itu, seharusnya kamu minta lebih. Kamu lagi ngajarin aku nipu orang. Itu transaksi biaya pengobatan kakakmu aku yang nanggung. Kamu balik kuliah aja. Kamu bilang apa? Biaya pengobatan ini anggap aja sebagai bantuan, tapi syaratnya kamu harus ikut aku temui seseorang. Aku nggak akan berhenti kuliah, tapi aku juga nggak akan terima bantuan dari kamu. Sebaiknya kamu kasih alasan yang jelas. Nggak ada alasan. Aku juga nggak ada kepentingan transaksi sama kamu. Kamu nolak bantuanku karena Zean ya? Ini nggak sejorok yang kamu pikir. Kamu nggak usah sok peduli sama aku. Aku jadi kayak gini karena kamu yang maksa dan kamu yang bikin aku jadi kehilangan pekerjaan. Tunggu, apa kamu yang ganggu kerjaannya? Bukan tuan saya mana berani. Cari tahu sampai jelas. Kak Zean, pas banget kamu pulang. Kebetulan aku habis masak. Wah, banyak banget kamu masaknya. Pasti kamu capek. Coba dicicipi kak, cocok sama selera kamu gak? Oke. Enak. Suatu hari nanti kamu pasti bakal jadi istri yang baik. Aku belum mau nikah sekarang kak, impianku jadi arsitek. Aku mau desain rumah paling nyaman. Anak perempuan gak perlu terlalu kuat, Rah. Kamu bisa cari tempat bersandar. Dengan begitu beban kamu jadi lebih ringan. Aku benar-benar berharap aku bisa jadi sandaranmu. Kak, untuk sekarang aku cuma ingin kakakku sembuh. Yang lain aku belum kepikiran. Hari ini kamu ketemu CEO Rider ya? Iya, dia nanya aku kapan kembali ke kota Sakura. Terus dia juga ngajak ketemu seseorang. Hati-hati, Rider itu lumayan berbahaya. Walaupun dia CEO grup Joss, tapi diam-diam juga ngelakuin bisnis ilegal. Aku ngerti. Aku nggak akan ketemu dia lagi. Oh iya, habis kita balik dari Yakuza banyak properti yang harus kamu tinggalkan. Nanti aku cari kegiatan yang kamu suka. Kak, aku masih harus kuliah, jadi sementara nggak bisa tinggal di Yakuza. Cincinnya kenapa nggak kamu pakai? Aku lupa memakainya. Jangan lupa dipakai, aku belinya mahal. Dokter, kita bisa mulai pengobatannya. Bagus, kamu sudah ambil keputusan yang tepat. Tolong lakukan yang terbaik untuk kakakku. Tenang saja, saya akan melakukan yang terbaik. Bu Desi, kebetulan banget kita ketemu. Selamat ya, aku dengar suami ibu udah sembuh. Tiara, makasih, kamu juga jangan menyerah. Kakakmu pasti bakal sembuh juga. Oh ya, aku dengar suami ibu pengobatannya pakai perawatan baru itu ya, makanya bisa sembuh. Maksudnya perawatan baru apa ya? Suami saya sadar sendiri. Apa sadar sendiri? Iya, pasien koma seperti mereka saya belum pernah dengar ada perawatan baru. Tapi dokter Erik bilang dia pakai rencana perawatan baru makanya bisa sembuh. Dokter Erik itu sudah setahun yang lalu ditolak asosiasi medis, cuma dia nggak mau nyerah. Terus aja nyari percobaan kelinci baru. Bulan lalu dia juga nawarin pengobatan baru itu ke saya. Untung saya nolak. Apa? Tiara, kamu baik-baik saja? Ternyata dia mau jadikan kakakku sebagai kelinci percobaan. Awas kamu. Kak Zean, aku mau pindah kakakku. Rencana perawatan baru dari dokter Erik itu ternyata ada masalah. Tiara, kondisi kakakmu sangat lemah. Dokter Erik itu spesialis profesional. Kamu harus percaya sama dia. Kenapa kamu terlalu sensitif? Aku cuma... Cukup, ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk kakakmu bisa sadar. Enggak, Kak. Aku barusan ketemu Bu Desi. Dia bilang perawatan baru dokter Erik itu... Udahlah, Tiara. Aku lagi sibuk ngurus perusahaan. Tolong kamu mengerti. Biaya pengobatannya sudah aku transfer. Silakan ikuti kemauanmu. Ini nggak bisa dibiarin.
Dok, aku mau batalin perawatan baru kakakku. Sudah aku ajukan ke rumah sakit yang lebih profesional. Kamu kenapa sih? Rencana perawatan barumu sudah ditolak asosiasi medis dan dokter mau jadikan kakakku sebagai tumbal selanjutnya. Aku nggak setuju. Dengerin saya dulu, perawatan saya nggak ada masalah. Mereka yang nggak ngerti apa-apa dengan teknologi baru. Enggak, ini bukti pelanggaran prosedurmu sudah aku buat. Aku nggak mau masalah ini jadi besar. Tolong hentikan perawatan kakakku, kalau dokter nggak mau aku laporin polisi. Iya, tenang, saya paham perasaanmu. Jangan buru-buru, masalah ini dengar dulu penjelasan saya. Hahaha, ternyata aku meremehkanmu. Ternyata kamu sudah sadar. Kamu mau apa? Kalau kamu nggak mau kakakmu jadi kelinci percobaanku, biar kamu aja yang jadi bahan eksperimen. Dokter, aku mohon jangan ngelakuin ini. Aku bikin kamu koma dulu dan aku akan teliti ulang rencana perawatanku. Dasar gila, lepasin aku. Saya emang gila, tapi gara-gara kalian. Dokter, dengerin aku. Aku tahu kamu sudah berusaha keras untuk rencana perawatan barumu. Tapi seharusnya dokter melakukan penelitian lebih dalam, bukan menyakiti orang yang tidak bersalah. Saya ulangi, rencana perawatan baru saya tidak ada masalah. Tenang saja, kamu pasti akan jadi bahan eksperimen terbaikku. Hahaha. Enggak dok, aku mohon jangan ngelakuin ini. Tolong lepasin aku. Jangan melawan, kalau obat ini kebanyakan kamu bisa mati. Enggak, lepasin aku. Enggak, aku mohon dok. Aku mohon dokter jangan ngelakuin ini sama aku. Aku mohon dok. Tiara, kamu nggak apa-apa? Ray, awas. Oh. Maaf tuan, saya telat. Panggil polisi sekarang. Bagas, cepat, dia terluka. Pacar kamu baik-baik saja, lukanya tidak terlalu dalam, cuma perlu istirahat sebentar. Makasih dok, dia bukan pacar saya. Ah, Apa masih sakit? tuan muda ini berlebihan, padahal dulu pernah kena tembakan tapi nggak segini lemahnya. Untuk 3 hari ini tangannya pasti nyeri, masih butuh dirawat orang. Tuan muda, saya orangnya pelenger, gimana kalau saya cariin perawat saja? Nggak usah, dia terluka karena nyelamatin aku. Biar aku aja yang rawat. Untuk hari ini terima kasih. Kamu udah banyak banget berkorban buat aku. Kemari. Bisa nggak jangan terlalu dekat? Apa di sana kamu senang tinggal sama Zean? Ini nggak ada hubungannya sama Kazean. Ini semua gara-gara dokter itu. Aku ngancem dia buat lapor polisi. Makanya dia... Rah, kalau nggak bisa temuin kamu, pasti kamu udah jadi korban dokter gila itu sekarang. Iya, maaf. Aku ngerepotin kamu lagi. Aku akan balas budi kok. Gimana mau balas? Ya, terserah kamu maunya apa. Bilang aja. Aku harus bilang apa ya? Mau es krim, coklat. Aku mau kamu ikut aku. Oke, mulai sekarang aku ikut kamu. Oh ya, boleh pinjam HP kamu nggak? Aku tiba-tiba hilang gitu aja, pasti Kazean khawatir. Aku harus kasih tahu dia. Kalau kamu ikut aku, putusin dia. Ray, aku beneran gak pacaran sama Kazean. Dia hanya minta tolong pura-pura jadi pacarnya buat acting di depan Tante Laras. Tante Laras lagi sakit, waktunya udah gak lama lagi. Oke, telepon aja. Kak, ini aku Tiara. Rah, kamu lagi di mana? Kenapa handphone kamu nggak aktif? Kamu baik-baik aja kan? Kakak gak usah khawatir, aku aman di sini. Terus kamu di mana sekarang biar kakak jemput? Aku baik-baik aja kok, gak usah dijemput. Kita ketemu besok aja. Nih, makasih. Kamu kenapa? Ada satu hal lagi, aku khawatir sama kondisi kakakku. Coba kasih tahu info tentang kakakmu biar aku pindah ke rumah sakit yang lebih baik. Iya, kakakku tinggal di rumah sakit Cempaka 5, bernama Novita. Umurnya 26 tahun. Tunggu. Dia Novita. Iya, kalian berdua seharusnya saling kenal. Dulu kalian pernah bertengkar waktu SMA. Kayaknya aku pernah lihat kamu waktu SMA. Benar, waktu itu aku masih kecil, tapi nggak terlalu ingat. Oh, ternyata kamu adiknya Novita. Iya, Terus keluarga kamu di mana? Apa yang sebenarnya terjadi? sebenarnya karena ada sebuah kecelakaan, mama dan papaku meninggal. Lalu Kak Novita juga koma. Paman merebut semua harta yang kami punya.
Rumah kami sudah dijual untuk pengobatan kakakku. Akhirnya aku terpaksa cuti kuliah dan kerja. Aku turut berduka cita. Tenang aja, kedepannya nggak akan ada lagi yang bisa ganggu kamu. Kamu mau ngapain? Masih nolak aku? Enggak, kamu terluka. Kali ini biar aku duluan. Kak Zean? Aku dengar si Raider terluka ya? Iya kak, aku diculik Dr. Eric. Raider terluka karena nyelamatin aku. Makasih si Raider udah nolongin Tiara. Utang budi Tiara ke kamu akan aku bayar. Memangnya kamu siapanya dia? Aku anggap Tiara sebagai adikku. Ayo Rah, dia sekarang milikku. Kedepannya nggak usah khawatir, aku yang bakal jagain Tiara. Hah, Rah, apa yang dia bilang itu benar? Iya kak, aku mutusin untuk ikut Raider balik ke kota Sakura. Maaf udah ngerepotin kamu. Kamu udah nggak peduli lagi sama Novita kakakmu. Kak Novita juga udah dijemput untuk kembali ke kota Sakura. Kakak tenang aja. Aku duluan kak. Tiara tunggu. Kenapa kamu ninggalin aku? Kak Zean, di hatiku kamu selalu aku anggap sebagai kakak. Oke, pergilah. Untuk kondisi fisik pasien sudah stabil, tapi pasien tidak cocok untuk operasi. Kami akan mencoba pengobatan terapi tradisional saja. Baik dokter, terima kasih. Sama-sama, Tuan Raider sudah memberitahu kalau ada apa-apa hubungi saja. Baik dok. Kak, kali ini Raider yang bantuin kita. Aku benar-benar berhutang padanya. Mungkin nanti aku akan selalu menemani dia. Akhirnya kamu angkat juga. Cepet datang ke kampus. Paman jauhmu mau ketemu kamu. Paman jauh siapa? Pasti Bagas. Ada-ada aja deh dia ngaku-ngaku jadi paman. Saya tahu kondisi Tiara sedang kesulitan dan pulang kampung untuk bertemu keluarga itu bagus. Tapi kali ini dia nggak minta izin dulu sama saya. Dan pelajaran yang dia lewatkan bulan ini lumayan banyak. Nanti saya carikan orang untuk membantunya. Baik, terima kasih. Tiara emang kasihan. Oh ya, si O'Rider baru saja menyumbang perpustakaan untuk kampus kami. Itu suatu kehormatan buat kampus ini. Saya masih ada kelas duluan ya. Oke, silakan. Sejak kapan kamu jadi paman jauh aku? Nona, Anda ketinggalan pelajaran selama sebulan. Tuan Raider nyuruh aku cari cara supaya Nona masih bisa kuliah. Jadi saya cuma bisa bilang Non Tiara pulang kampung buat minjem uang. Jadi saya bilang kalau saya itu pamannya Non. Iya, makasih. Si Raider juga menyumbang perpustakaan. Emang boleh? Tentu saja itu semua dia lakukan untuk Nona Tiara. Kamu udah denger belum? Hari ini grup JOS nyumbang 3 perpustakaan untuk kampus kita. Dan rektor milih kamu untuk kasih bunga ke si O'Rider. Kok aku? Apa nggak bisa diganti aja? Gak bisa, kamu harus pergi. Dan pembimbing kasih tugas ke aku walaupun harus bawa paksa. Pokoknya kamu harus ikut aku. Ayo. Permisi bu. Tiara, pakaianmu terlalu santai. Maaf, ini bisa membuat grup JOS menganggap kampus kita nggak serius. Gimana kalau Tiara pulang dulu buat ganti baju? Bu, Tiara begini lumayan baik, kelihatan cantik dan sopan. Bu, udah nggak sempat lagi. Lebih baik aku aja yang maju. Oke, kali ini biar Sinta aja yang maju. Setelah perpustakaan selesai didekor, Tiara masih punya kesempatan kok. Nggak apa-apa kok bu, Sinta emang lebih cocok. Tuh kan, dia sombong banget. Seharusnya kamu yang maju. Udahlah, nggak apa-apa. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada si O'Rider atas donasi perpustakaan untuk kampus ini. Hari ini mari kita sambut beliau dan Ibu Kalista dari grup Aluna Juna. Mari kita sambut. Kalista. Tiara. Dek, terima kasih atas hadiahnya. Lihat deh, Bu Kalista cantik banget. Katanya dia tunangannya si O'Rider kan? Cocok banget mereka berdua. Iya, sama-sama kaya raya lagi. Coba lihat mereka. Emang pasangan yang sempurna. Sama-sama dari keluarga terhormat lagi. Ra, menurut aku mereka cocok banget. Kalau menurutmu gimana? Ra, kamu kenapa? Nggak apa-apa kok, cuma sakit perut. Aku pulang duluan ya. Aduh.
Aku terlambat datang bulan sudah seminggu. Apa aku hamil?